Selamat pagi, siang, malam, tergantung Anda mendengarkan video ini. Selamat bertemu kembali dengan saya, Guru Matematika Pangbagerna Sebandung Raya. Baiklah, pada video ini saya akan membahas sebagian dari soal-soal tutorial Matematika 2B tahun 2023 yang diselenggarakan di Institut Teknologi Bandung. Nah, untuk menyingkat waktu, kita mulai saja dengan soal nomor 1. Lingkari huruf B jika pernyataan bernilai benar dan huruf S jika bernilai salah. Nomor 1A dulu. Kurva yang didefinisikan oleh persamaan parameter ini selalu dapat dituliskan dalam bentuk Y sebagai fungsi HX gitu ya. Nah, ini pernyataannya salah. Contohnya kalau kita punya X sama dengan 2 sin T dan Y sama 2 cos T, dengan T-nya bergerak dari 0 sampai 2 pi, kalau kita eliminasi T-nya lewat persamaan sin kuadrat T tambah cos kuadrat T sama dengan 1, itu akan diperoleh persamaan elips. Nah, elipsnya penuh, satu elips penuh. Dan kita ketahui sebuah elips itu tidak bisa dinyatakan Y sebagai fungsi X, gitu ya. Jadi enggak semua persamaan parameter dapat dinyatakan dalam bentuk Y fungsi X. Oke, berikutnya yang nomor 1B. Persamaan parameter ini, oke ini sebagian soal saya hapus karena bahannya salah ini ya, bahannya nggak tercakup, ini menyangkut gerak di ruang, jadi yang komponen ketiganya dihapus. Oke, persamaan parameter ini untuk di antara min 1 dan 1 mendeskripsikan segmen garis yang dimulai di titik ini dan berakhir di titik ini. Coba kita lihat persamaan parameter ini kita eliminasi T-nya. Dari persamaan pertama saya peroleh ini. Kemudian T ini kita masukkan ke persamaan yang Y. Sehingga diperoleh persamaan ini. T-nya diganti dengan 3 min X. Nah, kita ketemu persamaan Y sama dengan min 2X tambah 7. Ini persamaan dalam bidang XY. Dan ini menyatakan persamaan garis lurus. Jadi betul ya ini persamaan garis. Coba kita lihat pangkal dan ujungnya. Pangkalnya itu terjadi saat T-nya min 1. Kalau T-nya min 1 kita hitung lagi dari persamaan parameternya. X-nya didapatkan sama dengan 3 dikurangi min 1 jadi 4. Ini Y-nya 1 ditambah 2T, 1 ditambah 2 kali min 1, jadi min 1. Jadi pangkalnya 4, min 1. Itu ya. Bukan di 23. Pangkalnya ini malah. Jadi salah. Jadi kita nggak usah menguji lebih lanjut ujungnya di mana. Karena pangkalnya juga sudah salah. Oke, bagian C kita bahas. Diberikan model mangsa pemangsa dengan notasi berbeda sebagai berikut. Dengan alfa, sigma, beta, dan delta kecil 0. Dan Z dan Y adalah variabel tak bebas. Dalam persamaan di atas, Z merupakan pemangsa dan Y merupakan mangsa. Coba kita lihat benar atau salah. Nah, kita susun supaya persamaannya, jadi model pertumbuhannya mirip dengan yang ada di kuliah. Jadi dz dt saya kelompokkan dengan d alpha z dulu, baru komponen interaksi dengan Y ya. Demikian juga Y kita susun sebagai
laju pertumbuhannya sebagai fungsi dari Y ditambah komponen interaksinya. Nah, kita lihat tandanya masing-masing turunan ini. Ini alfa negatif. Jadi yang titik-titik ini semua adalah bilangan positif ya. Jadi beta negatif dikali min jadi plus gitu ya. Dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa yang menjadi mangsa adalah yang komponen interaksinya negatif ya. Jadi ini Y-nya mangsa. Sedangkan yang bagian komponen interaksinya positif itu adalah pemangsa. Gitu ya. Bisa juga dilihat cara lain dari yang komponen ini. Kalau yang mangsa, kalau nggak ada pemangsa, dia akan bertambah terus. Yang pemangsa, dia akan negatif, akan meninggal karena nggak punya mangsa. Jadi nggak bisa hidup. Oke, jadi bisa untuk persamaan ini bisa dilihat dari apa koefisien yang depan ini atau yang belakangnya. Oke, jadi Y-nya merupakan mangsa, setnya pemangsa. Jadi ini benar ya. Berikutnya soal nomor D. Jika DA/DT ini dan DL/DT ini, maka DA/DL adalah ini. Oke, ini mudah. Kita hitung aja DA/DL adalah DA/DT dibagi DL/DT. Kenapa dibuat turunan dalam T? Karena yang diketahui turunannya dalam T. Oke, tinggal kita masukkan aja DA/DT. DA/DT ini saya salin dan DL/DT ini. Jadi salah ini ya. Karena terbalik. Harusnya ini. Nomor E. Parameterisasi suatu kurva sifatnya tunggal. Nah, ini coba kita lihat bahwa ini salah. Karena parameterisasi sebuah kurva itu bisa tak hingga buah banyaknya. Ini dicontohkan. Di sini parameterisasi dari sebuah kurva bisa dua macam ini ya. Coba kita lihat sebuah fungsi ini Y sama dengan X kuadrat ln X. X-nya di antara 1, 5. Saya akan parameterisasi persamaan ini. Jadi X-nya fungsi T, Y-nya juga fungsi T. Nah, salah satu parameterisasi yang paling mudah, ya X-nya diganti T, Y-nya ngikuti. X-nya ganti T, jadi ini tinggal ganti ini. T-nya bergerak antara, ya karena X sama dengan T, ya T-nya juga bergerak seperti X-nya, 1 sampai 5. Nah, bisa juga parameterisasi yang lain. Saya bikin X-nya T tambah 3. Ya. Y-nya berapa? Masukkan lagi ke sini. Ganti X-nya dengan T tambah 3. Ini Y-nya. Kemudian T-nya berapa? Kita lihat. X-nya tadi bergerak 1 sampai 5. Jadi kalau X-nya 1, T-nya sama dengan min 2 ya. Kalau X-nya 5, kita hitung dari sini. X-nya 5, maka T-nya 2. Nah, ini adalah T. Oke, jadi parameterisasinya ini udah dua macam. Mau yang lain lagi juga bisa. Mau X sama dengan T kuadrat tambah 100? Bisa. Apa aja bisa ya. Jadi parameterisasi dari sebuah kurva bisa sangat banyak. Lanjut ke nomor F. Kurva ini dengan T ini adalah garis. Nah, untuk mengetahui garis atau bukan, kita eliminasi aja T-nya dari sini. X T pangkat 5, Y 2T pangkat 5. Langsung dengan mudah hubungannya Y itu 2 kali X. Dan ini adalah persamaan sebuah garis. Oke.
Lanjut ke soal nomor 2, 2A. Jika dx dt ini, dy dt ini adalah model populasi burung dan serangga, maka X adalah ukuran populasi yang mana dan Y adalah ukuran populasi yang mana. Oke, kita lihat. Burung dan serangga. Jadi di sini yang mangsa tuh yang serangga tentunya ya. Nah, saya susun dulu dx dt ini, dy dt ini. Dari sini kelihatan dari komponen interaksinya bahwa yang X akan berkurang ya akibat bagian interaksi ini. Jadi yang X akan berkurang akibat dimakan oleh Y. Jadi Y-nya yang burung, pemangsa, yang X-nya adalah mangsa. Oke, ini mirip dengan soal benar salah tadi. Bisa dilihat mana mangsa, mana pemangsa dari komponen interaksinya atau dari sininya juga. Bisa dilihat kembali ke soal yang benar salah di depan. Berikutnya, saya bahas 2B. Diberikan sistem singa dan zebra. Lion dan zebra itu ya. Dengan persamaan diferensialnya atau model pertumbuhannya ini dan ini. Kesetimbangan sistem ini adalah perpotongan antara L0 Klein, L0 Klein-nya diminta dihitung, dan Z0 Klein. Coba kita hitung. L0 Klein itu berarti DL dt 0. DL dt 0 berarti ini harus 0. Kita selesaikan, L-nya dikeluarkan, maka diperoleh L sama dengan 0 atau Z-nya sama dengan sekian. Ini kita namakan L0 Klein. Jadi ini tinggal diisikan ke sini aja. L0 atau satu lagi Z sama dengan sekian. Kemudian Z0 Klein kita hitung dari dz dt 0. Ini sama dengan 0. Keluarkan Z-nya, ketemu persamaan ini. Berarti di sini yang dalam kurung kalau sama dengan 0 itu menghasilkan L-nya sama dengan sekian Z. Dari yang ini menghasilkan karena 0 berarti Z-nya 0. Jadi ini Z0 Klein-nya L sama dengan yang ini Z sama dengan 0. Oke, itu yang B. Lanjut lagi ke soal yang C. Kurva ini, kurva parameter ini, mempunyai titik pangkal. Oke, kalau titik pangkal berarti kita masukkan T yang paling kecil. T-nya 2, masukkan ke sini. T-nya 2, diperoleh X-nya 3. Y-nya, masukkan T-nya 2 juga. 0. Jadi pangkalnya 3,0. Titik ujungnya kita masukkan T-nya 6. T-nya 6. X-nya didapat 11. Y-nya 2. Jadi titik ujungnya ini. Nah, kalau kita ilustrasikan gambarnya berarti kurva C ini bergerak, pangkalnya di mana ya? 3.0, ini titik A. Ujungnya di titik B, yaitu titik 11,2. Oke. Nah, yang agak sukar yang kedua ini. Pertanyaan berikutnya. Parameterisasi kurva yang sama, mulai dengan titik pangkal B, jadi ingin dibuat parameterisasi. Pangkalnya B, ini saya gambarkan di gambar kanan. Dan ujungnya di A. Kurvanya harus sama.
Kalau sama berarti X dan Y harus memenuhi hubungan ini ya. Oke, kita lihat bagaimana memparameterisasi supaya kurvanya bergerak dari B ke A. Nah, kita lihat sebagai berikut. Misalkan parameter baru adalah S. Jadi saya nggak pakai T lagi ya di sini, jangan T. Nanti kita pakai S parameter untuk kurva yang baru, yang coklat ini. Nah, kembali tadi di depan sudah diperlihatkan bahwa membuat sebuah persamaan parameter itu nggak tunggal. Parameternya bisa diatur sama kita. Saya akan bikin ini parameternya S dari 1 sampai 5. Berapa aja ini ya? Mau dari 7 sampai 1000 boleh. Dari min 5 sampai 200 boleh. Berapa aja. Nah, yang pentingnya ini. Kita lihat si komponen X-nya. Saat S-nya 1, X-nya harus di sini. Karena pangkalnya sekarang dari B. X-nya harus bernilai 11. Ini. Saat S-nya 5, ujungnya, X-nya harus berada di 3 X-nya. Y-nya nggak perlu dilihat dulu. Kita hanya lihat X-nya aja ya. Nanti Y-nya gampang menyusul. Nah, dengan demikian supaya memenuhi ini, kita akan bikin persamaan garis. Sebenarnya nggak harus garis ya, mau kurva juga boleh ya, yang gampang garis. Di mana X fungsi dari S, karena X fungsi parameter ya, dengan parameter S. Dan melalui titik tadi 1,11, yaitu waktu S-nya 1, X-nya 11. Waktu S-nya 5, ini, X-nya harus 3. Oke, kita akan bikin persamaan garis. Ya. Kalau ini saya sebut S1, X1, ini S2, X2, maka persamaan garis yang melalui titik ini adalah X min X1 pada X2 min X1 sama dengan ini ya, sebagai X fungsi S. Ingat, variabelnya seolah-olah di sini bukan variabel, namanya parameternya S. Nah, kita masukkan aja X min ini X1 dibagi X2 dikurangi X1 sama dengan S sekarang. S min S1 ini dibagi S2 dikurangi S1. Nah, setelah kita susun persamaan garisnya menjadi ini ya. Susun. Ketemulah X sebagai fungsi S dengan persamaan min 2S tambah 13. Ini persamaan parameter untuk X. Bagaimana persamaan parameter untuk Y fungsi S? Ini S ya, bukan 5. Y fungsi S. Ya, kita lihat lagi dari hubungan tadi. X dan Y-nya harus memenuhi hubungan ini. Jadi, kita lihat. Saya eliminasi T dari persamaan yang pertama. Yaitu T-nya sama dengan ini. Kemudian masukkan ke persamaan yang Y. T-nya ini. Saya perolehlah T-nya diganti dengan ini. Diperoleh Y sama dengan ini. Nah, ini adalah persamaan untuk Y. Ya, hubungan Y dengan X. Sekarang dengan parameter yang baru, yaitu parameter S. Kita lihat tadi, X-nya ini. Jadi, Y ini sekarang kita nyatakan dalam parameter S dengan mengganti X-nya ini dengan ini. Y sama dengan ini. Ganti X-nya dengan parameter yang baru. Disusun, ketemu ini. Nah, dengan demikian kita tulis secara lengkap persamaan parameternya S. X-nya ini. Yang tadi ini dari atas.
Y-nya yang baru saja kita hitung dengan S-nya di antara 1 sampai 5. Nah, sebenarnya udah selesai, cuma kita mau meyakinkan betul nggak sekarang bahwa persamaan parameter yang baru ini pangkalnya di berapa ini 11,3 eh, 11,2, ujungnya di 3,0. Kita masukkan saja. Kalau S-nya 1, kita hitung X1 dan Y1 ketemu 11,2. Betul ya? Kalau S-nya 5, kita hitung ke sini. Diperoleh titiknya ini, 3,0. Jadi cocok. Nah, baik itu adalah jawaban nomor 2C yang cukup panjang. Oke, berikutnya kita bahas soal nomor 4. Diberikan pernyataan-pernyataan berikut. Ini adalah X0 client dan Y adalah Y0 client. Kemudian yang kedua pernyataannya ini, ketiga ini, keempat ini. Nah, pernyataan yang benar untuk sistem X aksen sama dengan ini dan Y aksen sama dengan ini adalah, coba kita periksa ya. Ini yang satu mengenai null client-nya. Jadi, dari sistem ini kita hitung null client, X null client, dan Y null client. X aksen dan Y aksennya saya tulis ulang di sini. X null client adalah X aksen sama dengan 0, menghasilkan persamaan ini. Y null client itu Y aksen sama dengan 0, menghasilkan persamaan ini. Coba kita periksa ke yang satu. Ini X null client-nya ini betul. Y null client-nya juga betul. Jadi pernyataan satu benar ya. Kemudian titik equilibriumnya ada 2. Coba kita hitung. Y-nya 1 dan Y kuadratnya sama dengan X min 1. Kalau titik equilibrium berarti harus memenuhi keduanya. Nah, dari persamaan ini, Y-nya 1, kita masukkan atau kita substitusikan ke persamaan yang ke 1, didapat X-nya 2. Jadi titik equilibriumnya yang biasa dinotasikan X topi Y topi adalah 2,1. Jadi kalau kita periksa ke pernyataan 2 Romawi, terdapat 2 titik equilibrium, salah ya, cuma ada 1. Kemudian yang keempat, itu menyangkut turun naiknya ya, jadi arah panah di bidang fasa. Nah, untuk itu kita gambarkan bidang fasanya. Y kuadrat sama dengan X min 1 ini parabola. Jadi X sama dengan Y kuadrat tambah 1. Parabola membuka ke sumbu X positif. Yang Y null client-nya, Y sama dengan 1, itu berupa garis lurus. Nah, dari sini kita periksa arah geraknya ya. Oke. Untuk yang X0 client dulu. Coba perhatikan garis parabola merah ini. Dengan parabola merah ini, maka bidang fasa terbagi 2 yang di kiri dan kanannya. Kita lihat persamaan X0 client tadi adalah ini. Dan persamaan diferensialnya ini X0 client. Kita lihat kalau titik yang ada di kanan kurva merah ini, ambillah misalkan titik ini. X-nya 6, Y-nya 0.
kita masukkan ke sini. Kenapa ke X? Karena kita mau memeriksa ini berhubungan dengan X0 client. X-nya 6, Y-nya 0, ini negatif. Jadi, dx dt negatif, berarti X berkurang. Nah, kalau X berkurang, berarti di daerah sini, kita gambar panah ke kiri. Tentunya kalau diperiksa lagi, daerah di sini, di sebelah kiri kurva yang merah ini, dia akan positif. Demikian juga untuk Y0 client. Kita lihat Y0 client. Itu Y sama dengan 1. Kita periksa kalau di atas dan di bawahnya terhadap persamaan diferensial yang Y. Kalau saya ambil titik di atasnya, misalkan titik ini, 0,2. X-nya 0, Y-nya 2. Masukkan ke sini. Dia nilainya, Y-nya 2 tadi, ini akan negatif. Nah, berarti kalau di atas garis Y0 client, pergerakan Y-nya akan turun. Karena ini tadi negatif. Sebaliknya kalau diperiksa untuk titik yang di bawah garis biru, dia akan ke atas. Oke, jadi kita lihat. Variabel X turun di sebelah kanan X0 client. Betul ya? Ini X0 client, di sebelah kanannya turun. Variabel Y naik di atas Y0 client. Ini Y0 client di atasnya. Variabel Y naik. Ah, salah. Di atas Y0 client, variabel Y turun. Jadi salah nomor 4. Nomor 5. Variabel X turun di sebelah kanan X0 client. Nih, X0 client di sebelah kanannya turun. X, betul. Variabel Y naik di bawah Y0 client. Ini Y0 client di sebelah bawahnya naik. Betul ya? Yang 5 betul. Oke, jadi yang betul adalah nomor tadi 1 dan nomor 5. Itu adalah jawaban soal nomor 4. Oke, berikutnya kita bahas soal nomor 5. Buatlah sketsa kurva parametrik berikut dengan memplot beberapa titik, lalu beri tanda panah yang menyatakan arah ketika waktu bertambah. Oke, saya akan bahas soal nomor B. Ini soal nomor B, ini harusnya PR ya. Oke, nggak apa-apa. Kita bahas soal nomor B, nanti PR-nya yang lain. Nah, persamaan parameternya ini dengan T bergerak dari min 3 sampai 3. Nah, untuk itu kita hitung dulu beberapa titik X dan Y untuk nilai-nilai T tertentu. Di sini saya ambil T-nya dari min 3 sampai 3, increment-nya 1 gitu ya. Kalau gambarnya mau lebih bagus ya, ini harus lebih halus. Jadi kenaikan T-nya lebih sedikit gitu, lebih kecil. Oke, untuk T min 3 kita hitung ke sini. X-nya dan Y-nya didapat ini. Nah, titik-titik lain juga dihitung X dan Y-nya. Ini udah saya hitung pakai Excel. Sekarang kita gambarkan di bidang fasa. Baik, sumbu yang mendatar. Ini belum ada, harusnya sumbunya. Sumbu X yang mendatar. Kemudian yang tegak sumbu Y. Nah, pangkalnya adalah di titik 9,15. Ini titik ini. Titik 9,15. Kemudian bergerak ke titik 4,0. Ini 4,0. Atau dinamakan titik B, ini B-nya ketimpa tulisannya. Dia bergerak sampai 40, bergerak lagi ke 13 ini. Bergerak ke 00, bergerak ke 1 min 3, kembali ke 40, dan terakhir bergerak sampai titik
9,15. Jadi kurvanya adalah seperti itu. Jadi soal ini mudah ya. Berikutnya saya bahas soal nomor 6. Eliminasilah parameter T untuk mendapatkan persamaan Kartesian, persamaan dalam X dan Y, lalu gambar kurva serta arahnya ketika waktu bertambah. Nah, kita bahas soal nomor 6A. X-nya ini, Y-nya ini. Nah, dari sini saya nyatakan T-nya dalam X. Kemudian T ini kita masukkan ke persamaan yang Y. Jadi Y sama 2T plus 1, T-nya diganti dengan ini. Sederhanakan, didapatlah persamaannya ini. Ini tak lain adalah persamaan garis. Persamaan garis ini melalui titik berapa aja? Kita lihat, bisa dimasukkan titik X-nya 2 kali ya, untuk mendapatkan titik yang dilalui garis. Bisa juga memasukkan ini, lewat T ini. Kita masukkan waktu T-nya 0, T-nya 0, X-nya sekian, Y-nya sekian. Itu adalah titik A. Titik A adalah min 5,1. Kemudian masukkan T-nya 1, saya peroleh titik B. Oke, ini titik B nilainya. Nah, dari situ tinggal kita gambar garisnya, sekaligus panahnya dari T yang kecil ke T yang lebih besar. Jadi ke sana. Oke, itu nomor 6. Berikutnya kita bahas soal nomor 7B. Gambarkan posisi dari sebuah partikel yang bergerak pada bidang XY berikut. Jadi X-nya sekian, Y-nya sekian, bergerak dari T-nya 0 sampai 3pi per 2. Oke, ini sebenarnya sama saja dengan soal nomor 6. Kita eliminasi dulu T-nya supaya kita mendapatkan persamaan dalam bidang XY. Nah, ini dari X sama dengan 2 sin T, saya hitung sin T-nya sama dengan X per 2. Yang ini cos T-nya Y minus 4. Kemudian gunakan rumus identitas ini. Kita peroleh, gantikan sin T dan cos T-nya dengan yang di atas. Nah, ini tak lain adalah persamaan elips yang pusatnya di 0,-4. Itu ya. Kemudian dari pusatnya ke arah horizontal itu sejauh 2, ke arah vertikal sejauh 1. Karena ini per 1 kuadrat gitu harusnya ya. Oke, jadi kita punya ini elips. Pusatnya 0,4, ke arah horizontal 2, vertikal 1. Nah, kemudian kita akan lihat pangkal dan ujungnya. Saat T-nya 0, saya hitung nilai X dan Y. X0, T-nya 0, X-nya, mana X-nya tadi ini? X-nya menjadi 0, Y-nya menjadi 5 ya. Jadi pangkalnya di 0,5 ini. Kemudian saat T-nya 3pi per 2, saya hitung X-nya, masukkan lagi ke rumus yang ini. 2 kali sin ini sama dengan, sin ini adalah min 1. Jadi didapat ini, Y-nya didapat ini. Jadi ujungnya adalah titik min 2,4 ini. Nah, sekarang kita akan melihat pergerakan partikel tersebut. Apakah dari A ke B itu lewat sini atau lewat sini? Untuk itu caranya ambil T-nya yang tadi waktu T0 di sini. Ambil T-nya besarkan sedikit.
Saya ambil T-nya 1/1000. Saya hitung X-nya. X-nya kembali ini. T-nya 1/1000. 2 kali sin 1/1000. Nah, ini nilainya positif ya. Kita hanya perlu tahu positif negatifnya aja. Jadi X-nya positif. Y-nya hitung juga ini. 4 tambah cos T. 4 tambah cos 1/1000. Positif juga. Ini artinya setelah tadi T-nya 0 di sini, waktu T-nya naik sedikit, X-nya positif, Y-nya positif. Jadi haruslah ke kanan ya. Kalau ke kiri nanti X-nya jadi negatif. Nah, harus ke kanan. Jadi yang benar kurvanya adalah yang ini. Bergerak dia ke kanan, kemudian ke bawah sampai titik B. Berikutnya saya bahas soal nomor 8. Untuk tiap model mangsa-pemangsa berikut, tentukan variabel yang menyatakan mangsa dan variabel yang menyatakan pemangsa. Oke ya, kita sampai situ dulu. Nanti pertanyaan berikutnya. Oke, ini persamaannya ini. Dari sini kita lihat komponen interaksinya yang XY. Komponen interaksi itu yang memuat X dan juga populasi Y. Kita lihat bahwa dx dt itu akan turun akibat faktor interaksi ini. Jadi dia dimangsa. Jadi X ini mangsa ya. Yang Y, coba kita lihat model pertumbuhan Y. Oleh komponen interaksinya dia ditambah. Artinya apa? Kalau XY-nya banyak, itu maka si ini akan bertambah. Berarti memangsa dia. Oke, Y-nya pemangsa ya. Oke, kita lihat sekarang komponen, ini pertanyaan yang berikutnya. Apakah pertumbuhan populasi mangsa hanya dibatasi oleh pemangsa atau ada faktor lain? Kita lihat pertumbuhan populasi mangsa, jadi yang X. Yang X bentuknya ini. Jadi selain dipengaruhi oleh jumlah populasi dia dan dikurangi oleh faktor interaksi, ada faktor ini. Jadi dipengaruhi oleh kuadrat dari jumlah si mangsa sendiri. Kalau mangsanya kuadratnya besar, malah populasinya akan turun gitu ya. Oke. Jadi yang X, yang mangsa ini pertumbuhannya dipengaruhi oleh kuadrat dari jumlah mangsa sendiri dan juga dipengaruhi oleh pemangsa. Nah, apakah sumber makanan predator hanya mangsa atau ada sumber ekstra lainnya? Predator tadi yang Y kita lihat. Yang Y yang mempengaruhi adalah jumlah populasi Y sendiri dan faktor interaksinya. Jadi pemangsa ini hanya dipengaruhi oleh mangsa ya. Tentunya dipengaruhi oleh jumlah populasi dia sendiri sih otomatis. Tapi nggak ada faktor lain selain dari mangsa ya. Nomor 9. Nah, ini penting, banyak variasinya. Sistem persamaan diferensial kadangkala merupakan model dari dua spesies yang mungkin berkompetisi memperebutkan sumber yang sama. Jadi contohnya kuda dengan kerbau sama-sama makan rumput gitu ya. Meskipun nggak saling memangsa. Itu yang pertama seperti itu. Memperebutkan makanan yang sama. Yang B, bekerja sama untuk memperoleh keuntungan bersama. Contohnya bunga dengan kupu-kupu. Dan yang C,
yaitu yang udah kita kenal, yaitu mangsa dan pemangsa. Tentukan apakah sistem persamaan diferensial berikut merupakan model yang mana. Coba kita lihat satu persatu. Terutama, lihat komponen interaksi antara keduanya. Jadi kalau yang satu itu variabelnya X, yang kedua Y, lihat komponen XY-nya. Saling menambah terhadap laju pertumbuhan, atau saling mengurangi, atau yang satu bertambah, yang satu berkurang. Itu tiga macam itu ya. Yang pertama yang A. Kita lihat komponen interaksinya itu yang XY. Oh, dua-duanya positif. Jadi laju pertumbuhan si X maupun si Y akan saling bertambah dengan bertambahnya populasi. Jadi ini saling membantu. Jadi termasuk bekerja sama untuk memperoleh keuntungan bersama. Yang B, kita lihat komponen interaksinya. XY ini. Oh, saling mengurangi. Artinya apa? Kalau populasi keduanya besar, maka cenderung laju pertumbuhannya menurun untuk dua-duanya. Nah, ini termasuk yang saling berkompetisi. Itu ya, seperti tadi kuda dengan kerbau. Saling menghabiskan makanan, rumputnya saling habis. Kemudian yang C ini, yang satu negatif, yang satu positif. Nah, ini akan berkurang. Jadi ini komponen interaksinya, yaitu yang mangsa ya. X-nya mangsa, Y-nya itu yang pemangsa. Karena dia dengan banyaknya populasi, dia akan bertambah laju pertumbuhannya. Oke, itu soal nomor 9. Nah, berikutnya saya bahas soal nomor 10. Berikut adalah trayektori fasa antara populasi kelinci dan rubah. Rabbit dan fox gitu ya, rubah. Ini gambarnya, trayektori fasa atau kurva fasa itu ya. Beri deskripsi bagaimana kedua populasi berubah seiring waktu. Coba kita lihat. Ini panahnya ke arah mana ya? Mula-mula di A ya. Nah, ini mula-mula di A. Jadi populasi mula-mula akan menurun kan dia bergerak ke sini. Kita lihat komponen si ini rabbit turun ke kiri itu, si fox juga turun. Menurun keduanya sampai suatu saat jumlah populasinya di sini. Gitu ya. Kemudian dari B ke C ini kita lihat populasi yang tegak itu yang fox. Foxnya tetap menurun gitu. Tetapi populasi rabbitnya bertambah. Ini dari B ke C. Dari C ke D, populasi rabbitnya bertambah, populasi foxnya ya agak naik sedikit gitu ya. Bertambah juga tapi pelan. Kemudian dari berikutnya, dari titik D, itu populasi rabbitnya akan berkurang, populasi rubahnya bertambah. Kemudian sampai di titik E, kalau ternyata nggak berubah lagi, ya dia mencapai jumlah yang setimbang. Artinya dengan berjalannya waktu, ya jumlah rabbit sekian, jumlah foxnya juga sekian. Itu ya, nggak berubah lagi. Oke, untuk yang 10B. Berdasarkan deskripsi di atas, beri sketsa grafik masing-masing populasi sebagai fungsi dari waktu. Ya, jadi kita akan menggambar grafik ini. T terhadap jumlah rabbit,
dan T terhadap jumlah Fox ya. Nah, kita ikuti kalau yang gambar rabbit, ini kita ikuti yang arah horizontal dari garis merah ini. Bukan garis dari kurva merah ini. Dari A sampai B, ini rabbit akan bertambah. Sorry, akan berkurang. Nah, jadi dia mula-mula berkurang. Kemudian dari B sampai D dia naik. Kemudian dia naik mencapai puncaknya waktu di titik D. Ya, ini 1600, mungkin ini 1700 gitu ya. Jadi ini digambar naik sampai 1700. Setelah itu jumlah rabbit menurun. Kalau ini nggak berubah lagi, maka dia akan konstan jumlah rabbitnya kira-kira di sini berapa ya? 900 gitu ya. Nah, dia akan asimptotik ke si rabbitnya sejumlah 900. Untuk grafik yang rubah, kita ikuti arah vertikalnya. Kalau di sini, dari sini vertikalnya turun terus ya. Vertikalnya turun terus. Jadi awalnya berapa ini? Awalnya rubahnya 160, menurun terus sampai mungkin sekitar 30 di sini. Jadi 160 turun sampai sekitar 30. Kemudian dari sini mulai naik, naik terus sampai kalau di sini dia konstan kira-kira berapa ya? Ini 40, ini 80. Saya gambar berapa ya? Ya, kira-kira ini 70 tingginya. Jadi lihat arah vertikalnya naik pelan, naik gitu. Nah, ini naik sampai asimptotik ke jumlah 70. Oke, begitu kira-kira sketsa grafik dari populasi ke masing-masing populasinya. Nomor 11. Oh, nomor 11 ini kebalikannya ya dari soal sebelumnya. Berilah sketsa trayektori fasa berdasarkan grafik populasi dua spesies berikut. Coba kita lihat ini. Spesies 1 waktu T-nya 0 berada di 800. Spesies 2 berada di 700. Jadi kita gambar saat awal adalah titik koordinat. Ini di bidang fasa, ini populasi 1, ini populasi 2, populasinya satunya 800, populasi 2-nya 700. Jadi awalnya di sini. Kemudian populasi yang ke satu naik gitu ya. Populasi kedua turun, baru di sini naik lagi. Nah, ini kira-kira saya namakan jumlahnya ini populasi A-nya 1200, populasi populasi yang kedua ya kecil lah gitu ya. Populasi yang kedua. Itu digambarkan titik B. Tapi yang intinya populasi satu naik, populasi satunya lagi turun. Jadi ini, kalau naik populasi satu berarti bergerak ke kanan kurvanya, populasi duanya turun bergerak ke bawah. Sampai 1200 populasi satunya, populasi duanya ya ini nggak tahu minimumnya. Ya pokoknya kecil lah, di bawah 50. Setelah itu populasi satu masih naik sedikit, populasi dua naik. Jadi ini, populasi satu naik sampai 1300 lah gitu. Populasi 2 juga naik sedikit. Karena keduanya naik, bergeraknya ke arah sana. Keduanya naik. Setelah itu populasi 1 turun asimptotik ke 1200. Populasi 2 asimptotik ke 200. Ini.
Yang kecil ini dari C ke D. C, C, ini D, ini koordinatnya. Populasi satunya 1.200. Ini koordinatnya. Populasi duanya 200. Oke, kira-kira pergerakannya seperti itu. Nomor 12 saya bahas. Berikut adalah model mangsa-pemangsa antara populasi kelinci dan serigala yang sudah dimodifikasi dari persamaan Lotka-Volterra. Oke, jadi persamaannya seperti ini. Yang rabbitnya ada modifikasi ini. Jadi ada faktor tambahan yang R kuadratnya. Nah, pertanyaan yang A, menurut sistem persamaan ini, apakah yang akan terjadi pada populasi kelinci jika tidak ada serigala? Oke, kita amati. Bila tidak ada serigala, maka DRDT bentuknya ini, W-nya nggak ada, wolf-nya nggak ada, menjadi ini. Kita amati persamaan ini bagaimana model pertumbuhan, perilaku pertumbuhannya. Ini ada faktor R, ada faktor R kuadrat. Jadi populasi kelinci, sebenarnya pertumbuhan populasi kelinci akan bertambah atau mungkin berkurang sebanding dengan jumlah kelinci, nih konstanta kali jumlah kelinci, tapi berkurang sebanding dengan jumlah kuadratnya. Nah, bagaimana nanti di perubahan jumlah populasinya? Kita lihat, kalau jumlah kelinci sedikit, jadi R-nya kecil, ini akan positif ya. Karena dominasi oleh ini kalau R-nya cukup kecil. Jadi, ini yang menang jumlahnya, DRDT-nya akan positif. Artinya kalau kelincinya sedikit, DRDT positif, berarti kelincinya akan bertambah banyak. Nah, kalau bertambah banyak dan banyak sekali, maka kita lihat lagi DRDT, karena ini faktornya R kuadrat dan R-nya besar sekali, maka ini yang dominan. Yang ini kalah jumlahnya. Meskipun koefisiennya kecil, kalau R-nya katakan 5 juta itu kan nanti ini mungkin menang daripada ini jumlahnya. Jadi kalau R-nya besar atau banyak, ya relatif banyaknya, maka ini kemungkinan akan negatif. Kalau negatif berarti populasi kelinci akan berkurang. Jadi akan ya fluktuasi, tapi kalau terlalu banyak kelincinya berkurang, kalau terlalu sedikit kelincinya akan bertambah gitu ya. Nah, kira-kira akan konstan di mana ya kalau ini 0 turunannya. Kalau DRDT 0 tercapai saat jumlah kelinci memenuhi hubungan ini. Nilainya tidak saya hitung ya. Oke, begitu. Itu kondisi kalau tidak ada serigala. Kemudian ada pertanyaan lanjutannya yang B. Gambar berikut adalah trayektori fasa yang mulai dari titik 1000,40 ini. Jadi waktu T-nya 0, jumlah kelinci 1000, jumlah serigala 40. Jelaskan apa yang terjadi pada populasi kelinci dan populasi serigala. Nah, kita lihat gini dari gambar ini. Populasi kelinci dan serigala mula-mula akan naik gitu ya. Kemudian kelinci berkurang, serigala masih naik. Di sini kelinci turun, serigala turun. Di sini kelinci naik, serigala naik. Serigala masih turun. Di sini kelinci naik, serigala juga naik. Sini kelinci nurun lagi, serigalanya naik. Dan gitu terus, tetapi pergerakannya akan berosilasi
Jadi maksudnya populasi kelinci maupun serigala akan turun naik dan akhirnya asimptotik ke jumlah ini. Kelincinya 1000, ini titik yang di tengah. Kelincinya 1000, serigalanya kira-kira 50. Atau sorry, ini 60, ini 65. Jadi meskipun jumlah kelinci dan serigala naik turun, pada akhirnya akan mencapai kesetimbangan di jumlah ini. Kelinci 1000, serigala 65. Berikutnya saya bahas soal nomor 13. Diberikan bidang fasa dengan X0 berupa kurva. Jadi ini yang biru ini X0 dan Y0 berupa garis lurus. Ini Y0-nya hanya satu garis merah ini. Gunakan informasi yang diberikan untuk menentukan arah pergerakan pada bidang fasa dan juga menentukan equilibriumnya. Nah, diberikan informasinya ini. Oke, yang pertama equilibriumnya dulu yang memudahkan. Equilibriumnya adalah titik A ya, perpotongan antara X0 dengan Y0. Perpotongan kurva biru dengan garis merah. Ya, titik ini. Variabel X kemudian X bertambah di bawah kurva 0 nya. Coba. X itu X0 yang biru. Kalau di bawahnya, di bawah yang lengkung biru ini, variabel X bertambah. Jadi kita gambar ke kanan. Dan berkurang di tempat lainnya. Di sini dia berkurang. Jadi di yang atas ini, X-nya berkurang. Kemudian variabel Y berkurang pada daerah X sama 0 dan X sama dengan A. Dan bertambah pada daerah lainnya. Pada daerah ini, bukan ini, antara ya, pada daerah antara X0, ini harusnya ada antara nih. Ada tambahan kata antara. Sebentar, saya tambahkan. Mana? Antara. Jadi, antara X sama dengan 0 dan X sama dengan A, itu Y-nya berkurang. Kalau Y berkurang, jadi di antara ini kita gambarkan panah ke bawah. Sedangkan daerah lainnya yaitu yang di sini, di kanan garis merah, itu bertambah. Jadi digambarkan ke atas. Nah, pergerakannya kita gambar jadinya. Ini ada 4 daerah yang harus digambar. Daerah yang di sini, yang di sini, dan yang di sini. Yang di sini kita lihat tadi. Di kanan yang merah dia ke atas dan di atas yang biru juga ke kiri. Jadi ke kiri dan ke atas gambar ini pergerakan arah geraknya ya. Arah atau dinamika populasinya di sini seperti itu. Yang di daerah sini yang X-nya tadi masih ke kiri karena di atas ini X0 ke kiri dan ke bawah. Ke kiri dan ke bawah. Jadi seperti ini. Yang hijau ini. Yang di daerah sini harus ke bawah dan ke kanan. Jadi hasilnya ini. Dan yang di sini harus ke atas, ini ke atas. Yang birunya ke kanan. Ke atas dan ke kanan. Jadi seperti ini. Oke, itu adalah arah gerak. Atau jawaban nomor 13. Nah, saya sampai pada soal terakhir yang akan dibahas. Coba soal nomor 14. Diberikan sistem persamaan diferensial berikut.
tentukan bidang fasa, plot semua null-line, tentukan semua titik equilibrium, dan tentukan arah geraknya. Jadi ini sebenarnya ringkasan dari semua bagian pasal ini ya. Oke, persamaan diferensialnya X aksen sama dengan ini. Saya hitung dulu X null-line-nya. X null-line itu dx dt-nya 0. Didapat ini sama dengan 0. Yaitu hasilnya adalah X sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Nah, kita gambar X sama dengan 0 ini. Dan satu lagi X sama dengan 2 yang ini ya. Garis X sama dengan 2. Itu adalah X null-line. Kemudian Y null-line kita buat dengan menolkan ini. Y null-line didapat Y0 dan Y sama dengan 3. Ini Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 3. Jadi ini digambar merah Y null-line-nya. Equilibriumnya mana? Equilibrium adalah perpotongan dari garis merah dengan biru. Perpotongan X null-line dengan Y null-line. Yaitu 4 titik ini. 0, 0. Ini berapa ya? 2,0. Ini 2,3. Dan ini adalah 0,3. Bisa juga dihitung dari sini semua kombinasinya. 0, 0. 03, 20, 23 gitu ya. Nah, arah geraknya coba kita lihat. Yang X null-line dulu. Jadi perhatikan garis yang ini X null-line yang biru. Kalau lebih besar dari 2, ini X sama dengan 2. Yang besar yang di kanannya ini, di kanannya garis ini. Kita lihat kalau di kanan 2, mana? Ini dx dt-nya di kanan 2 negatif ya. Di kanan 2 ini positif, ini negatif. Jadi yang di kanan garis X sama dengan 2, pergerakannya X-nya ke kiri karena negatif. Di antara X sama dengan 0 dan X sama dengan 2, contohnya 1 lah X-nya gitu. Ini positif, ini positif. Jadi pergerakannya ke kanan. Dan untuk X yang kecil dari 2, dari 0, itu diperiksa ini negatif. Jadi geraknya ke kiri. Demikian juga untuk yang Y null-line. Ini Y sama 0. Di bawahnya, kalau Y-nya kurang dari 0, ini negatif, ini positif. Jadi seluruhnya negatif. Panah ke bawah. Di antara Y0 dan Y3, ini akan positif. Gerak ini, arah geraknya ke atas. Dan di atas Y sama 3, ini kalau dihitung negatif, jadi ke bawah. Nah, jadi ini ada berapa segmen bidang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Kalau yang bagian negatif juga mau kita hitung. Pergerakannya tinggal kayak tadi, panah-panahnya aja. Di daerah ini, ke bawah dan ke kiri. Jadi seperti ini. Di daerah ini, ke bawah juga ya. Ke bawah, masih ngikuti ini. Dan ke kanan. Jadi ke sana. Di daerah ini, yang merah tadi ke bawah dan ke kiri yang birunya. Ke bawah dan ke kiri. Jadi seperti ini. Oke, jadi arah geraknya saya gambarkan hijau. Untuk tempat lain kalian bisa analisa sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembuatan video ini membantu proses belajar mahasiswa SF dan SITH. Terima kasih.